A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, yang pastinya mungkin buat Anda yang sudah pernah melakukan pernikahan ataupun yang akan melangsungkan pernikahan seperti sahabat saya Ustadz Syam. Insya Allah. Insya Allah besok sore ya. Lancar ya besok. Amin. Ya. Amin. Dan ada mungkin salah satunya mungkin bikin pusing kepala nih. Yang sering ditanyain sama teman-teman kita, kawan-kawan kita adalah mengenai mahar. Wah, apa aja sih yang boleh dibuat mahar atau dijadikan mahar dan apa saja yang tidak boleh dijadikan mahar. Nah, kadang-kadang mungkin ada perempuan yang minta tuh maharnya berat banget. Nah, terus bagaimana? Boleh nggak kalau kita nggak penuhi atau harus kita penuhi? Dan bagaimana kalau seandainya mahar itu kita minta lagi? Nah, hari ini kita bahas lebih banyak deh ya. Lebih tuntas di tema kita pagi hari ini. Temanya adalah para pejuang mahar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas dengan guru-guru kita akan melihat sebuah tayangan terlebih dahulu tentang mahar pernikahan berupa hafalan surah Ar-Rahman. Ini dia tayangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Ya, saya pikir tadi kita harus nungguin sampai selesai, ternyata enggak ya. Ini cuma buat contoh aja nih, buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Ini Masya Allah, Tabarakallah. Ini macam-macam nih ya buat Habib nih, kita ada pertanyaan nih Bib nih. Marhaba. Zaman sekarang ini kan macam-macam nih ya. Ada orang yang mahar nikahnya tuh enggak umum-umum nih. Iya. Atau kalau kita biasa udah denger mungkin seperangkat alat sholat, emas dan lain-lain. Betul. Tapi misalnya ada yang bilang ini dengan mahar 1 gelas air putih. Kalau tadi hafalan Quran kan masih enak didengarnya gitu dan lain-lain lah ya. Dan sekarang kita mau nanya nih, apakah benar kita boleh ya menjadikan hafalan Al-Quran ini sebagai atau mungkin bahkan 1 gelas air putih ini sebagai mahar pernikahan. Terus lalu apa sajakah yang diperbolehkan serta yang dilarang untuk kita jadikan sebagai mahar pernikahan. Ada juga yang sepasang sendal jepit lagi. Astagfirullahaladzim. Silakan. Tafadhol, Bib. Baik. Mohon izin Bang Ya, Fadli. silakan, Bib. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, jamaah, betapa pentingnya mahar ataupun yang kita sebut dalam bahasa Indonesia biasanya disebut mas kawin. Ini disebut juga di dalam Al-Quran Al-Karim. Qalallahu ta'ala wa atu saduqatihinna nehlah. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali nama-nama mahar di dalam bahasa Arab. Bahkan Al-Imam Al-Baijuri mengatakan ada 11 nama. Ada sidak, ada atiyah, ada nehlah, dan lain sebagainya sampai 11 nama lebih. Dan subhanallah, ternyata mahar ini merupakan hal yang wajib ketika terjadi pernikahan.
As-sidak ataupun as-sadak lughatan ismun lima wajaba 'alan nikah. Nama ya sesuatu harta yang wajib dalam proses pernikahan. Walaupun apa? Walaupun hanya cincin besi kata baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di sini kita harus mengetahui bahwa mahar memiliki hal yang sangat identik dengan pernikahan. Sehingga kalau orang nikah itu wajib untuk memberikan yang namanya mahar. Dan subhanallah, subhanallah, di dalam madhab kita, madhab al-imam Syafi'i dikatakan walaisa li aktsarihi wala agallihi haddun. Dan mahar itu menurut madhab al-imam Syafi'i tidak memiliki batasan. Baik kecilnya maupun besarannya, gak ada batasan. Akan tetapi alangkah baiknya jika mahar tersebut tidak kurang daripada 10 dirham. Berapa 10 dirham? 10 dirham itu 1 dirhamnya 2,975 gram perak. Jadi kalau kita kalkulasikan, kita convert sekitar 26.400. Kalau dikali 10 berarti 260.400. Nah ini seyogyanya mahar itu tidak kurang daripada 260.400. Dan juga tidak di atas 500 dirham. Ini bagusnya seperti itu, sunnahnya seperti itu ngambilnya. Tidak lebih besar daripada 500 dirham, mungkin sekitar 4 juta lebih, 4.400.000 sekian. Jadi carilah mahar yang antara itu. Antara dari angka 260 sampai ke 4 juta. Dan juga di dalam ibarah di Kitabul Fiqih disebutkan wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaah ma'lumah. Boleh juga seseorang itu nikah dengan manfaat. Asas manfaat kayak tadi hafalan Quran. Kayak misalnya ada orang nikah, saya nikahkan dengan anak saya dengan syarat untuk mengajarinya les misalnya menjahit. Boleh ini. Yang nggak boleh itu misalnya yang nggak boleh maharnya nggak jelas. Apa tuh contoh? Maharnya misalnya saya nikahin kamu ataupun saya nikahkan anak saya dengan kamu, bawa anak saya nanti ke bulan. Oh iya. Ini kan sesuatu yang ibaratnya mungkin terjadinya wah susah banget buat orang tersebut. Ya seandainya terjadi ya silakan. Iya. Ada dan hal-hal yang lainnya yang sekiranya mustahil sekali untuk dilaksanakan. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Bib. Nah bicara masalah tentang mahar ini ternyata ada aturannya ya Bib ya. Nah betul. Gak boleh juga yang mustahil. Biasanya kalau yang udah ngasih mustahil itu sebenarnya gak diterima itu nikahnya itu. Iya, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Nah Tanda tidak mau. Tanda tidak mau. Penolakan secara halus. Betul. Kalau dia perempuan minta mahar yang susah, itu penolakan secara halus. Ustaz lanjut nih, kita bahas lagi bicara masalah tentang pasangan ada yang menikah itu sebelumnya ada bikin perjanjian dulu. Misalnya ada yang membahas masalah harta ya sebelum nikah. Misalnya nanti kalau udah nikah ya aset rumah, mobil harus atas nama istri. Kalau enggak boleh ya. Dan macam-macam. Nah ini bagaimana nih? Bolehkah calon suami ini membuat perjanjian terkait kepemilikan dan pembagian harta saat sebelum menikah? Mohon izin penjelasannya silakan. Siap. Izin Sasam, Habib, makasih banyak, Masya Allah. Tadi penjelasannya bagus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini adalah hari tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, peringatan Isra Mi'raj. Nah, perbanyak baca surah Ibrahim atau surah ke-14 ayat 40. Hari ini perbanyak baca itu karena ini adalah hari di mana diterimanya salat awal, diterimanya salat. Jadi perbanyak supaya kita dan anak keturunan kita menjadi ahli salat. Amin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Makasih banyak Mas Fadil, pertanyaannya sangat menarik dan tim Islam Tindak mengangkat tema ini kayaknya khusus supaya di belakang saya mengerti banget ya. Biar makin paham, biar makin paham. Paham, besok kan mau nikah. Jadi mahar. Gimana nih? Ada nggak perjanjian terkait kepemilikan dan pembagian harta sebelum menikah? Kata perjanjian di sini itu boleh. Menurut Ibnul Qayyim disebutkan boleh dan sangat bagus. Untuk apa sebenarnya?
tujuannya adalah menjaga hak-hak istri dan menenangkan menekan angka perceraian. Karena di sini jadi tujuannya adalah untuk menekan perceraian dan untuk memberikan hak wanita. Karena perjanjian ini mencegah suami agar tidak semena-mena terhadap istri. Mungkin kita berkata memang ada riwayatnya, iya. Karena pernah juga Rasulullah SAW mengadakan perjanjian kepada Sayyidina Ali, sepanjang engkau menikahi Fatimah, jangan engkau menduakan dia. Jadi boleh, jadi ada seperti itu. Apalagi kalau berbicara tentang materi yang diatur, asalkan, sekali lagi, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Sekali lagi, tidak bertentangan dengan hukum, baik itu agama, undang-undang, kepatutan, kesusilaan, itu diperbolehkan. Jangan bikin perjanjian yang menyulitkan. Seperti tadi, ke bulan. Ada kalau sasam supaya kuliahkan. Perjanjiannya Ustaz? Kuliahkan. Ya, menyelesaikan kuliah. Kalau perlu 3 sampai S3. Insya Allah. Istri yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Nah. Itu penting. Apalagi? Apalagi ini penting gak perjanjian pranikah? Iyalah, utamanya duda dan janda. Oh ya Allah, ini kayaknya lagi curhat. Enggak. Karena otomatis duda dan janda itu punya harta sebelumnya. Amin. Apalagi punya anak. Jangan sampai ada permasalahan berikutnya. Betul. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi agama mengatur demikian, boleh-boleh saja, silahkan. Bahkan mengenai permasalahan harta ini, karena berkaitan adanya harta sebelumnya. Aduh, nauzubillah, karena namanya harta, silo orang, harta, tahta wanita itu. Dan asalkan tidak merusak ketentuan secara Islam yang telah disepakati dan atas ridho kedua belah pihak. Masya Allah, itu tadi Tapi yang perjanjian terakhir ini itu. harus ridho kedua pihak. Ridho Tidak dulu. boleh ada yang dizolimi di antara Betul. keduanya. Jangan sampai bikin perjanjian akhirnya malah jadi bikin pernikahannya nggak harmonis. Aduh, Nauzubillah min jadi zalik. beban. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah ada pertanyaan juga nih ya. Kadang ada juga nih, mohon maaf sebelumnya, ada calon mertua atau mungkin calon perempuan atau calon istri, orang tuanya ini minta request mahar tertentu. Contoh mungkin ya yang membuat si calon suaminya ini agak sedikit berat. Misalnya maharnya kalau bisa emas aja ya. Kalau bisa sekian kilo. Kalau bisa uang tunai deh. Kalau bisa sekian miliar. Nah ini kira-kira bagaimana nih ya? Boleh enggak nih pihak keluarga dari perempuan ini menentukan jumlah mahar yang diinginkan. Dan bagaimana jika pihak laki-lakinya tidak menyanggupi persyaratan dari mahar yang diminta oleh pihak perempuan? Mau izin jawabannya Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Abdullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli yang dimuliakan Allah, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman nih yang jadi pejuang mahar, Masya Allah tabarakallah. Jadi mahar itu harus yang sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kalau dalam hadis baginda Nabi SAW itu ketika ada seorang yang disuruh menikah oleh Rasulullah, ditanyakan dulu kau punya apa, kau punya apa, kau punya apa. Baru terakhir ditanyakan kau punya bacaan Al-Quran, kau punya hafalan Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu terakhir sebenarnya. Kalau dia sudah super miskin, gak punya apa-apa, barulah mengajarkan Al-Quran. Sama dengan seperangkat alat sholat. Kata guru kita Gus Baha, rasanya tidak pantaslah seorang wanita soleha itu cuma dihargai dengan seperangkat alat sholat. Kasihlah barang yang lebih berharga, artinya bernilai yang bisa diuangkan, yang bisa dijual suatu saat ketika membutuhkan ekonomi. Maka subhanallah, tapi mungkin ada filosofinya supaya dia rajin sholat kah, supaya inilah. Karena ada yang mengatakan maharnya mengajarkan Al-Quran supaya mulia. Mengajarkan Al-Quran itu enggak harus jadi mahar, tapi memang sudah wajib bagi suami mengajarkan Al-Quran untuk istrinya. Seperangkat alat sholat itu enggak harus jadi mahar, tapi memang sudah wajib bagi suami mengajarkan sholat untuk istrinya. Sama dengan mengajarkan Quran dan mengajarkan kepadanya sholat. Nah sekarang bagaimana kalau istrinya request? Harusnya memang request. Ya, pada harusnya aturannya memang yang menentukan mahar tersebut adalah calon mempelai wanita atau si pasangan perempuan ini. Bagaimana jikalau ternyata wanitanya memudahkan, orang tuanya menyulitkan, maka haram hukumnya.
Karena yang menentukan bukan keluarga si wanita, tapi si wanitanya. Kecuali yang kedua, si wanita bingung dan dia nggak enakan ngomongnya. Boleh dia ngomong ke orang tuanya, untuk orang tuanya yang menyampaikan kepada calon pengantin pria. Jadi bukan orang tua si wanita yang menentukan, tapi si mempelai wanitanya. Karena banyak terjadi demikian. Teman-teman nih para pejuang mahar ternyata mudah gitu sama si calonnya, tapi ternyata sama orang tuanya yang agak kesulitan. Yang ketiga, kalau misalnya dia tahu anaknya, oh anak saya ini nggak enakan, anak saya ini begini, anak saya begini, barulah orang tua juga boleh ikut dalam diskusi mahar tersebut. Namun baginda Nabi SAW mengingatkan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah yang mudah maharnya, bukan murah loh ya, mudah maharnya. Karena ada juga yang murah dari segi nilai tapi ternyata harganya mahal. Contoh misalnya dia mau mahar sesuai dengan tanggal tersebut. Tanggalnya misalnya 1, ada 1 rupiah di belakang. Kita mau nyari 1 rupiah di mana gitu. Bisa jadi lebih mahal daripada 100.000 itu. Misalnya dia mau sesuai dengan tanggal berapa. Orang mau nyari 3 rupiah tuh kemana. Jadi bukan yang murah tapi yang mudah maharnya. Dan memang pada dasarnya mempelai wanita lah yang menentukan maharnya. Iya. Allah. Kenapa tuh Ustadz Maulana? Besok Iya. maharnya apa? Maharnya apa? 1 set. 1 set perhiasan emas. Siapa yang Masya menentukan? Allah. Yang menentukan Ustadz Maulana. Jadi ketahuilah keluarganya baik banget Oh, semua. Masya Allah, luar yang biasa. menentukan saya. Nih sekarang gini, Bib, ada pertanyaan nih Bib nih ya. Biasanya kan mahar pernikahan ini kan yang nyiapkan laki-laki, pihak laki-laki. Siap. Tapi ada saya pernah dengar juga nih katanya ini ada mahar nikah. Justru yang menyiapkan ini hasil patungan dari antara pihak laki-laki dan perempuan. Ini boleh nggak? Patungan. Iya patungan. Waduh ini kita harus lihat dari beberapa sisi nih kayaknya Oh, gitu, Mas Fatin. ya. Dan panjang ya Oh penjelasannya ya Allah, agak kalau gitu lumayan. kita bahasnya setelah yang satu ini aja ya. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita Siap. segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, jamaah, alhamdulillah.